Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Sugeng Prayitno selaku dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Baiklah, izinkan saya bernama Maria Agina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28 9225010 ingin melakukan presentasi yang saya ambil dari materi tentang asuransi, tentang pensiun. Pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah lanjut. Pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiun dari perusahaan tersebut, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pensiun adalah keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. A. Definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang punya aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah tujuan penyelenggaraan dana pensiun dan menjelaskan program fungsi dan tujuan dana pensiun. Tentu sangat dibutuhkan untuk menunjukkan kebutuhan hidup seseorang di masa tua dan ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan yang dilakukan penyelenggaraan dana pensiun adalah: yang pertama, bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekurangan. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Yang keempat, membangun image positif. C. Tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dari dana pensiun yang digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti atau Defined Contribution Plan dan program pensiun keuntungan pasti atau Defined Benefit Plan. Dalam program pensiun pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi atau iuran dalam jumlah tertentu dalam program pensiun atau atas nama pensiun yang memenuhi syarat didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Penyelenggaraan program pensiun didasarkan asas-asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendiriannya. Kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem perdana. Ketiga, asas pembinaan pengawasan. Keempat, asas penundaan manfaat. Kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. D. Lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Dalam dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan lainnya. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiun ASN dan PT Asabri atau Persero untuk para
Purwawirawan TNI Polri. Peserta dana pensiun beserta permasalahan yang mungkin terjadi. Pada prinsip setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun asal memenuhi syarat-syarat ditetapkan. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menyajikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan ini adalah saran untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua. Saat ini aktif bekerja, dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berkunjung pada peringkat produktif. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain, yang diberikan pada seseorang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu 3 jenis. Dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang diberikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi 180 kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun memberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun dan pasti iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 3. Dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun bekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. G. Tujuan dan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, lembaga pengelola, dan karyawan. Bagi pemberi kerja, dana pensiun bertujuan yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada pengusahaannya. Yang kedua, agar pada masa pensiun tersebut karyawan dapat mendapatkan jaminan. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Bagi karyawan, dana pensiun bertujuan 1. Kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Baiklah, demikian video presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.